Perkenalkan, nama saya Sani Sania dengan nomor BP 2310242003. Saya akan menjelaskan proses fotosintesis dan proses respirasi untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Halimatus Sadia Hasibuan SP dan SP MSI. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk menghasilkan karbohidrat dari bahan organik seperti CO2 dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Reaksi fotosintesis yaitu CO2 ditambah H2O dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 dan O2 atau oksigen. Fotosintesis terjadi dua reaksi. Pertama, reaksi terang terjadi di tilakoid, dan kedua, reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi terang terjadi dua reaksi. Pertama, reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Kalau reaksi gelap terjadi tiga reaksi. Pertama, fiksasi karbon, kedua, reduksi, dan ketiga, degenerasi. Reaksi non-siklik. Cahaya matahari masuk ke tilakoid, kemudian diekstasi melalui diekstasi elektron, kemudian elektron ini diambil oleh asepton elektron. Karena kekurangan elektron, H2O dipecah menjadi 2H+ ditambah setengah O2. 2H+ dan setengah O2 kemudian ditransfer ke plastokinin menuju ke plastosianin dengan bantuan elektron kompleks dan menghasilkan ATP. ATP diekstasi di fotosistem 1 dan diambil oleh asepton elektron primer. Kemudian ditransfer ke perodiksin melalui NADPH elektron dan menghasilkan NADPH dibantu oleh NADP+ ditambah H+ dan menghasilkan ATP. Kemudian reaksi siklik. Reaksi siklik terjadi di fotosistem 1 dan terjadi berulang-ulang dan menghasilkan ATP. Perbedaan reaksi non-siklik dan siklik yaitu: satu, jenis fotosistem. Pada non-siklik terjadi fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kalau di siklik hanya terjadi di fotosistem 1. Produk yang dihasilkan pada non-siklik, produk yang dihasilkan ATP, NADPH, dan O2. Pada siklik hanya ATP. Fotolisis air terjadi sedangkan di siklik tidak terjadi. Pada reaksi gelap, 3CO2 difiksasi oleh 3 molekul dengan 5 atom RuBP dengan bantuan enzim Rubisco dan menghasilkan 3 senyawa yang memiliki 6 atom C. Karena tidak stabil, 6 molekul 3 fosfoligliserat membutuhkan 6 ATP untuk menghasilkan 6 molekul di 1,3 biosfoligliserat. Membutuhkan 6 NADPH dan kehilangan 6 gugus fosfat untuk pembentukan glukosa dan menghasilkan 6 gugus
6 molekul G3P. Untuk membentukkan glukosa hanya membutuhkan 1 molekul G3P. Sisa pembentukan itu untuk membentukkan RUBP dengan 5 molekul G3P dengan bantuan 3 ATP untuk difiksasi lagi untuk pembentukan RUBP. Pada proses fotorespirasi, suhu lingkungan meningkat, kemudian stomata menutup dan CO2 tidak dapat masuk ke CO2 dari reaksi terang banyak dan difiksasi oleh Rubisco tidak menghasilkan gula. Kemudian perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Produk pertama fiksasi pada tumbuhan C3, 3-folifolbisterat. Tumbuhan C4, okazolacetat. Begitupun pada tumbuhan CAM. Enzim saat fiksasi CO2. Tumbuhan C3 menghasilkan RUBP dan tumbuhan C4 PEP karboksilat. Begitupun CAM. Waktu fiksasi CO2 pada tumbuhan C3 terjadi pada siang hari dan C4 terjadi di siang hari. Kalau pada tumbuhan CAM terjadi pada malam hari. Struktur lawan yang terlibat. Tumbuhan C3 terjadi di mesofil. Pada tumbuhan C4 terjadi di mesofil dan seludang pembuluh. Kalau di tumbuhan CAM terjadi di mesofil. Tempat berlangsung siklus Pelvin kalau di tumbuhan C3 terjadi di mesofil, tumbuhan C4 terjadi di seludung pembuluh, sedangkan tumbuhan CAM terjadi di mesofil. Contoh tanamannya. Kalau tumbuhan C3, padi, gandum, kedelai. Tumbuhan C4, jagung, tebu. Kalau CAM, lidah buaya, kaktus, dan nanas. Selanjutnya, respirasi. Respirasi adalah proses tumbuhan menyerap oksigen dari udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi untuk terus tumbuh dan berkembang. Energi yang dihasilkan adalah aktivitas metabolisme. Rumus kimia respirasi pada tumbuhan adalah C6H12O6 ditambah N6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah N6H2O ditambah 38 ATP. Alat respirasi tumbuhan yaitu daun terjadi di stomata. Terdiri atas lubang yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga. Tempat pertukaran gas pada tumbuhan terletak di bawah permukaan daun. Sel penjaga mengatur membuka menutupnya daun. Stomata membuka menutupnya dipengaruhi kandung air dan ion kalium. Pada siang hari stomata membuka, pada malam hari stomata menutup. Alat respirasi tumbuhan. Yang pertama batang, terjadi di letisel. Yang kedua rambut akar, terjadi di sel rambut akar. Respirasi. Respirasi terjadi di dua. Pertama anaerob, yang kedua anaerob. Respirasi aerob dan anaerob ada perbedaan. Pertama oksigen. Kalau di aerob perlu oksigen, sedangkan di anaerob tidak memerlukan oksigen. Tempat berlangsungnya. Di aerob berlangsung selama seumur hidup, sedangkan di anaerob berlangsung sementara. Lokasi. Lokasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan di anaerob terjadi di sitoplasma. Hasil aerob adalah 36 ATP dan air, sedangkan anaerob menghasilkan 2 ATP, asam laktat, dan etanol. Glukosa diubah menjadi asam sulfat terjadi di glikosis.
Terjadinya ada di dua tempat. Pertama di mitokondria, kedua di sitoplasma. Di mitokondria terjadi dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, rantai transport elektron, sedangkan di sitoplasma terjadi di fermentasi, menghasilkan asam laktat dan alkohol etanol dan karbon dioksida. Tahap pertama glikosis. Glikosa menjadi 20 asam sulfat membutuhkan 2 NADH dan menghasilkan 2 ATP. Tahap kedua, dekarboksilasi oksidatif. 2 asam sulfat menjadi 2 asetil-CoA. Membutuhkan 2 NADH dan 2 CO2. Yang ketiga, tahap siklus Krebs. Tahap ini terjadi berulang-ulang, membutuhkan 6 NADH, 2 FADH2, dan menghasilkan 2 CO4, 2 ATP. Pada tahap rantai transport elektron, membutuhkan 10 NADH, 2 FADH2, 6O2, dan menghasilkan 6H2O dan 34 ATP. Rantai transport elektron. Glikosis menghasilkan 10 NADH sama dengan 30 ATP. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 FADH2 dan 4 ATP. Pada siklus Krebs menghasilkan 4 ATP, jadi semua ATP-nya menjadi 38 ATP. Selanjutnya respirasi anaerob. Disebut juga fermentasi, yaitu proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Fermentasi pada tumbuhan menghasilkan alkohol atau etanol. Pada respirasi ini, yang pertama glikosis. Glukosa diubah menjadi 2 asam sulfat dibantu oleh ATP dan 2 ATP dan menghasilkan 2 NADP. Kemudian 2 NAD plus menghasilkan 2 NADH. Untuk menghasilkan 2 sulfat, 4 ATP menjadi 4 ADP. 2 asam pirufat kemudian didekarboksilasi menjadi 2 CO2 dan 2 NADH menghasilkan 2 NAD+, kemudian menghasilkan 2 etanol. Siklus ini disebut fermentasi. Sekian tugas yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.